Selamat pagi para siswa, selamat bertemu lagi dengan saya, Ibu Tiwi Kristanti di SMK Kristen 5 Klaten pada pelajaran Matematika kelas 12. Selamat bertemu kembali untuk kita belajar secara daring. Silakan kalian menyiapkan modul kalian, buku dan juga alat tulis untuk kalian nanti mencatat. Kalian sudah siap? Kalian tolong buka modul halaman 20. Kalian lihat modul halaman 20. Nah, di situ sudah ada materi tentang peluang. Di sini akan saya jelaskan poin-poinnya saja. Kita mulai ya. Ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Misalnya kalian mempunyai sekeping uang. Sekeping uang itu kalau kita lemparkan, maka kemungkinan yang muncul adalah angka atau gambar. Biasanya ditulis dengan A, G. A itu angka dan G itu gambar. Nah, inilah yang disebut ruang sampel. Sedangkan yang disebut titik sampel adalah yang ini, angka saja atau gambar saja. Ini namanya titik sampel. Kita cuma mengulang ya, jadi saya kira tidak perlu kita bahas banyak-banyak. Misalkan ada contoh. Pada suatu percobaan melambungkan sebuah dadu bersisi 6 sebanyak 1 kali, hasil yang mungkin muncul adalah munculnya sisi-sisi dadu yang bermata 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, inilah yang disebut ruang sampel. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan S dan diawali dengan kurung kurawal dan ditutup juga dengan kurung kurawal. Nah, ini untuk pelemparan satu buah dadu. Sekarang yang kedua, seorang ibu yang melahirkan seorang bayi. Jenis kelamin yang mungkin muncul adalah laki-laki atau perempuan. Jadi ruang sampelnya L dan P. Ini namanya ruang sampel. Nah, sekarang himpunan bagian dari ruang sampel itu disebut kejadian atau event. Misalnya, seorang ibu yang melahirkan seorang bayi. Jenis kelamin yang muncul adalah laki-laki dan perempuan, maka ruang sampelnya L dan P. Ini yang disebut tadi event-event tadi. Saya kira itu tidak ada masalah. Sekarang definisi peluang. Bila suatu percobaan memiliki berbagai hasil kemungkinan atau kemungkinan, maka peluang atau nilai kemungkinan kejadian yang dikehendaki adalah ini rumusnya ya. PA sama dengan NA dibagi NS. PA itu dibaca peluang A, peluang kejadian A. NA adalah banyaknya hasil yang mungkin terjadi pada A. Dan NS adalah banyaknya hasil yang mungkin atau ruang sampelnya. Seperti itu. Nah, sekarang berdasarkan nilai peluang, peluang itu cuma ada di interval 0 sampai 1. Peluang ke suatu kejadian A harus lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1. Nah, peluang A itu akan bernilai 0, itu adalah kejadian A yang mustahil terjadi. Sedangkan peluang A yang nilainya 1 adalah kejadian A yang pasti terjadi. Misalnya, bebek berkaki 3. Bebek berkaki 3 itu kan tidak mungkin atau mustahil, maka peluangnya adalah 0. Kemudian misalnya contoh lagi, ayam berkaki 2. Nah, itu kan kejadian yang mungkin, yang pasti terjadi, maka nilainya 1. Nah, ini namanya peluang. Sekarang misalnya contoh, peluang munculnya sisi dadu bermata 3 pada pelambungan dadu bersisi 6. Peluangnya berapa? 1/6. Kenapa kok bisa 1/6? Coba kita cek. Ruang sampel untuk dadu itu adalah 1. Ruang sampelnya apa? 1. Jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini ruang sampelnya.
ruang sampel untuk dadu. Kemudian yang ditanyakan adalah bermata 3. Yang bermata 3 ada berapa? Cuman 1 saja. Maka 1, nih 1 per 6. 6-nya dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang munculnya sisi dadu bermata 3 adalah 1 per 6. Kemudian, peluang ibu melahirkan seorang bayi perempuan. Nah, tadi ruang sampel untuk bayi itu apa? Ruang sampelnya itu P dan L, perempuan dan laki-laki. Yang ditanyakan adalah perempuan. Perempuannya ada berapa ini? 1. Nah, ini 1. Dan kemungkinannya ada berapa? 2. Nah, inilah 2. 1 per 2. Asalnya dari situ. Gampang bukan? Saya kira untuk ini tidak ada masalah. Kita lanjutkan lagi. Coba kalian lihat untuk contoh selanjutnya. Peluang seorang ibu melahirkan bayi kembar, keduanya laki-laki, adalah, tadi peluang laki-laki tadi kan 1 per 2. Kalau 2 berarti 1 per 2 ditambah dikali 1 per 2. Jadinya 1 per 4 ini. Contoh keempat, peluang seorang pria melahirkan. Mungkin nggak kalau pria itu melahirkan? Tidak mungkin bukan? Nah, itu kan berarti mustahil terjadi. Maka peluangnya adalah 0. Sekarang yang kelima, peluang matahari terbit dari arah timur. Matahari kalau terbit itu dari arah timur, benar bukan? Dan itu pasti terjadi. Karena pasti terjadi, maka peluangnya adalah 1. Seperti itu. Sekarang kita lihat lagi. Pada pelemparan 3 buah uang sekaligus, tentukan peluang munculnya 3 sisi gambar. 3 sisi gambar. Sekarang kita mencari untuk ruang sampelnya dulu. Ruang sampel untuk 3 mata uang. Bagaimana cara mencarinya? Kalau 1 mata uang, itu cuma angka sama gambar. Kalau 2 mata uang, ini juga angka, gambar. Ini juga angka, gambar. Kalau uangnya 3, kita cabang lagi. Angka, gambar. Angka, gambar. Ini juga sama. A, gambar. Angka, gambar. Maka dari sini kita perlu ini. Angka, angka, angka. Nah ini angka, angka, angka. Angka, angka, gambar. Nih, angka, angka, gambar, dan seterusnya. Dan kalau kita tulis semua, maka nanti ada 8. Nah, sekarang yang ditanyakan, tentukan peluang munculnya 3 sisi gambar. Maka kita cari yang gambarnya itu ada 3. Ini ada 1, ada 1, 1, 2, 2, 2, 3. Berarti cuma ada 1. Nah, ini 1. 1 dari berapa? 1 dari 8. Ini kan jumlahnya ada 8. 1 dari 8. Seperti itu. Gampang bukan? Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk komplement. Lihat. Komplement. Komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A adalah kejadian tidak terjadinya kejadian A. Biasanya komplement itu ditulis dengan A komplement, C kecil di atas. Atau bisa ditulis A, di atasnya ada strip. Atau A ada garis atasnya. Di mana peluang A ditambah peluang komplement dari A itu hasilnya 1. Atau dirumuskan dengan peluang A komplement adalah 1 dikurangi peluang A. Seperti itu. Misalnya contohnya, pada pelambungan sekeping uang logam, peluang munculnya gambar. Kalau 1 keping uang logam, itu rumus untuk ruang sampelnya apa? 1 keping uang logam itu kan ruang sampelnya cuman angka dan gambar. Nah, kalau yang ditanyakan peluang gambar berarti cuma ada 1. 1 dari 2. Ini ada 2. 1 dari 2. Peluang gambar. Nah, sekarang kalau peluang bukan gambar,
Kalau peluang bukan gambar ya ini setengah. Dapatnya dari mana? Ya, peluang gambar ini setengah ditambah berapa yang hasilnya 1. Maka kita peroleh setengah. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya, contoh selanjutnya. Pada pelambungan sebuah dadu berisi 6, peluang munculnya mata dadu 2. Mata dadu 2, 1/6. Jangan lupa ruang sampel untuk dadu itu 1-6 ya, jadi 1/6. Kalau peluang selain 2 atau bukan 2 berarti ya 1/6 ditambah berapa yang hasilnya 1. Atau kalian juga bisa mengerjakan dengan cara peluang bukan angka 2. Berarti bisa 1 dikurangi 1/6. Sama dengan 1 itu kan sama dengan 6/6. Dikurangi 1/6. Sama dengan 5/6. Nah, seperti ini. Gampang toh? Saya kira tidak ada masalah untuk ini. Nah, sekarang bagaimana untuk 2 dadu? Kalau 2 dadu, maka ruang sampelnya adalah ada 36, seperti itu. Nah, kalian bisa mempelajari ini. 2 dadu dilambungkan bersama. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Kalian bisa melihat yang jumlahnya 7. Yang jumlahnya 7 itu berapa tambah berapa? 5 tambah 2, ini 7. 6 tambah 1, ini 7. Yang berjumlah 7 ya. Kita lihat. Yang berjumlah 7. Ini. 5 tambah 2. Terus ini 5 tambah 2, 6 tambah 1, 4 tambah 3, 3, 4, 2, 5, dan 1, 6. Berarti ada berapa? 6. 6/36 sama dengan 1/6. Nah, seperti itu. Dan seterusnya kalian bisa melihat sendiri untuk contoh-contoh yang ini. Saya kira saya kasih contoh yang A saja. Nah, sekarang untuk frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian pada percobaan yang dilakukan N kali adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyaknya percobaan. Nah, frekuensi harapan A itu dirumuskan dengan N dikali peluang A. Dengan FHA, ini frekuensi harapan kejadian A. Saya kira seperti itu. Sekarang kita lihat untuk contohnya. Sekeping uang logam dilemparkan 10 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya sisi angka? Frekuensi harapan untuk uang logam. Kalau uang logam itu ruang sampelnya tadi S sama dengan angka dan gambar. Nah, ini berapa frekuensi harapan munculnya sisi angka? Angkanya ada 1, kan 1 per, ada 1, 2, berarti 1/2. Karena dilambungkan sebanyak 10 kali, ya tinggal dikali 10. 1/2 dikali 10 sama dengan 5. Nah, seperti itu. Itu artinya apa? Artinya frekuensi harapan munculnya sisi angka dalam 10 kali lambungan adalah 5 kali. Seperti itu ya. Saya kira untuk materi frekuensi harapan tidak ada masalah. Untuk saat ini saya cukupkan sekian dulu. Selamat belajar. Setelah ini kalian jangan lupa untuk presensi dan mencatat hal-hal penting yang kalian pelajari. Terima kasih. Tuhan memberkati.